Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang menjelang sore Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk kemudian berdiskusi ya. Sebenarnya mohon izin, nama saya Yuna Serawati, di sini mewakili Ibu Nuzula Anggraini selaku Direktorat IKPD yang memang tusi kami melakukan perencanaan dan penganggaran terkait dengan khususnya bidang komunikasi publik dan media. Siap Bapak. Jadi kami mencoba, mungkin kalau biasanya kalau birokrat ngomong itu kadang suka membosankan ya Bapak Ibu. Jadi izin kami mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang memang saat ini menjadi fokus prioritas atau menjadi prioritas nasional di periode 2025-2029, khususnya terkait dengan KP utama kami, yaitu KP utama penguatan media dan pers yang bejos, berkualitas, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri. Mudah-mudahan Bapak dari asosiasi juga sudah familiar dengan istilah penguatan media dan pers yang bejos ini, mengingat bahwa di periode tahun lalu di 2024 kami juga mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana merumuskan rekomendasi kebijakan yang mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan terkait dengan upaya kita semua khususnya pemerintah untuk kemudian mampu memberikan dukungan ya terkait dengan penyelamatan maupun penyehatan industri pers. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa sebenarnya terkait dengan pembangunan media dan pers ini juga sudah kami tuangkan ke dalam RPJPN 2025-2045, di mana arah kebijakan di bidang pers itu kami susun atau kami fokuskan kepada penguatan lembaga demokrasi, yaitu melalui penguatan media dan pers yang berkualitas. Kemudian berdasarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, ini kami juga memfokuskan terkait dengan penyehatan dan penyelamatan media dan pers yang berjos yang kami tuangkan ke dalam prioritas nasional, khususnya di prioritas nasional yang pertama. Bapak Ibu, di periode 2025-2029 arah kebijakan terkait dengan media dan pers itu kita fokuskan pada penguatan komunikasi publik dan media. Adapun highlight intervensi kebijakannya adalah penguatan pers dan media massa yang bejos seperti tadi yang kami sampaikan, yang kemudian difokuskan pada 3 strategi, yaitu yang pertama peningkatan kapasitas lembaga pers, kemudian peningkatan kompetensi dan etika insan pers, dan juga penyehatan media arus utama. Ini juga sekaligus kami mendorong terkait dengan penguatan atau upaya dari stakeholder dalam rangka juga berfokus pada beberapa kerangka regulasi. Di antaranya yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan juga terkait dengan sudah masuknya revisi revisi terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sudah masuk ke dalam daftar program legislatif nasional rancangan undang-undang tahun 2025-2029, serta sudah masuk juga dalam Prolegnas 2025. Namun mungkin ini tentunya tertunda ya Bapak Ibu, dan harapannya di tahun depan di 2026 hal ini kemudian mendapatkan concern lebih dari para anggota Dewan kita di DPR RI. Bapak Ibu, kami sampaikan juga bahwa ketika kita menetapkan program-program apa saja yang memang harus kita fokuskan pada hal untuk penyehatan dan penyelamatan serta penguatan media dan pers yang bejos, ini tentunya kita menggunakan indikator-indikator yang telah disusun oleh Bapak Ibu di pers. Di antaranya adalah indeks kemerdekaan pers, kemudian kita juga menggunakan indeks kualitas program siaran televisi atau IKPS TV yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, tentunya kami juga
telah menyesuaikan hal-hal yang kemudian ditetapkan atau diusulkan oleh Bappenas ini telah disinkronkan juga oleh visi misi Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Gibran yang dalam Asta Cita pertama, proker yang keempat, ini menyampaikan untuk kemudian memfokuskan juga pada mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Kalau tahun 2024 lalu kami melakukan kajian terkait dengan rekomendasi kebijakan dalam rangka untuk melakukan penyehatan sekaligus penyelamatan media massa dan pers yang bejos yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja dan itu diakui oleh banyak khalayak di para tokoh yang memang berkecimpung di dunia pers dan media. Tahun 2025 tahun ini kami juga sudah memasukkannya ke dalam sebagai prioritas nasional baik di RPJMN maupun di RKP. Kemudian Bapak Ibu mohon dukungannya juga di tahun 2026 nanti atau di tahun depan. Sebenarnya tahun ini, akhir tahun ini kami sudah melakukan persiapan inisiasi untuk kemudian menyusun policy sandbox Bapak Ibu terkait dengan rekomendasi kebijakan penguatan media massa dan pers yang bejos ini. Jadi selama 2026 kami mencoba untuk melakukan pilot project ya Bapak Ibu terkait dengan melakukan pemetaan hal-hal apa saja sih yang masih menjadi kendala dalam rangka untuk mewujudkan pers yang bejos khususnya untuk pada bagian S-nya yaitu sehat industri dan kemudian mencoba juga untuk mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholders sehingga ketika ke daerah kami juga berdiskusi dengan para CSR potensial yang kemudian harapannya bisa membantu kita semua dalam rangka untuk penyelamatan dan penyehatan pers yang bejos tadi. Mungkin itu Bapak Ibu karena sudah dikasih surat cinta oleh Bapak moderator, bahan-bahan sudah in detail kami sampaikan di paparan, nanti bisa kita diskusikan dan dapat kita cermati bersama. Harapannya acara semacam ini juga bisa memberikan masukan ya kepada kami yang memang saat ini bertugas di pemerintahan untuk kemudian secara bersama-sama sesuai dengan kapasitas dan tusi kita membangun kembali media dan pers yang bejos. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Yunes Herawati dari Bappenas. Kalau kita baca tadi sudah memasukkan ya Bu poin-poinnya.